warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar, yang mana di sini tugasnya adalah aksi nyata Mode 14 tentang budaya positif, yang mana intinya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertanyaan pemantik, boleh kita menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Pak Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Boleh Bapak Ibu jawab dengan setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, yang lain? Mungkin akan berbeda jawabannya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang kedua, pemberian efek jerah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Boleh Bapak Ibu sudah setuju atau tidak setuju? Bagaimana Ibu? Setuju. Oke, lanjut. Yang ketiga, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan motivasi siswa belajar dalam jangka panjang? Tidak setuju. Oke, di sini ada perubahan paradigma yang mana untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, dan dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini coba kita buka kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. A adalah Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan pena atau sesuatu yang sama di salah satu tangan Anda dan genggam pena tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu ataupun menyuap untuk membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Bapak Ibu sebagai pendahuluan yang dibutuhkan adalah sebagai pemantik. Nah, sekarang pendahuluannya adalah di dalam kegiatan pembelajaran itu kita mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yang mana dia mengutamakan sekolah itu adalah sebagai ladang tempat bersemayamnya bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, kemudian memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman tersebut. Dari budaya tersebut dapat kita pahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid itu tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Diibaratkan seperti ini ya Ibu, kita menanam sebuah biji yang berkualitas bagus. Jadi ada dua perbandingan. Yang pertama kualitasnya bagus, yang kedua agak kurang bagus. Ketika biji itu yang bagus itu kita tanam di lahan yang bagus, kemudian di tempat yang bagus, kita sirami, kita perhatikan, kita pupuk, pasti tumbuhnya juga bagus. Ketika biji yang tadi itu juga bagus, kita tanam di lahan yang basah, kemudian tanpa kita siram, tanpa kita pupuk, maka hasilnya tidak akan maksimal. Jadi begitulah kita seharusnya terhadap siswa kita, yang mana mereka itu masing-masing punya potensi. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka, mesti dengan memberi perhatian, dengan memberikan motivasi dan lain sebagainya. Nah, inilah budaya positif yang akan kita belajar. Apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan atau memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan yang baik yang dilakukan siswa. Nah, di sini
inti budaya positif. Yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai kebajikan, konsekuensi dan restitusi yang akan kita jalankan dalam kaitannya terhadap siswa kita. Yang pertama, hukuman ternyata itu merupakan suatu identitas gagal. Kenapa? Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Yang berikutnya adalah korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan merasa tersakiti. Kemudian perilaku pasif atau agresif akan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, dan peraturannya adalah kamu harus. Maka murid atau anak akan membenci peraturan. Ini hukuman akan berefek negatif. Oke, ini adalah identitas sukses. Ketika kita menjalankan sebuah kedisiplinan yang berupa konsekuensi atau restitusi, maka setelah diadakan penelitian inilah akan menjadikan siswa itu sukses. Yang pertama adalah konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Ternyata ya sesuatu itu tidak tidak berlaku untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Yang berikutnya adalah murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, ini adalah kata-kata yang akan disampaikan ketika kita memberikan konsekuensi kepada siswa. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan atau menghormati peraturan yang sudah dibuat. Kemudian ketika kita sudah melakukan restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah di antara guru dengan siswa, tapi tidak dengan cara hukuman. Tapi sudah ada kerjasama dan siswa sudah memahami daripada keyakinan kelas. Yang pertama, restitusi itu adalah merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban akan mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dengan kata-kata, apa yang kamu yakini? Ya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk perbaikan ke depannya? Jadi kita menanyakan kepada siswa. Nah, dengan adanya rasa bersalah dari siswa tersebut, maka mereka akan menjadi orang yang menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah tindakan guru ya Pak Ibu. Nah, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tapi ada konsekuensi, ya, ada konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, masih sudah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Oke, lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu. Nah, ternyata yang kita jawaban tadi, mencatat itu adalah hukuman, mengelilingi karena terlambat sekolah hukuman, murid wajib push up itu adalah hukuman, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret itu ada konsekuensi karena mereka sudah memahami terlebih dahulu aturannya. Ya, kalau seandainya saya mencoret buku teman, maka gantinya adalah saya mengganti buku. Berarti dia sudah tahu konsekuensi atau akibat dari yang mereka kerjakan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, itu termasuk konsekuensi karena mereka sudah menyadari kalau seandainya tumpah di meja berarti saya harus membersihkan. Nah, inilah ya Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu mungkin sudah termasuk konsekuensi ya karena pelajarannya PJOK. Ini adalah penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan bersyarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Atau kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, jika kita memberikan
perilaku tersebut berlanjut. Inilah penghargaan tidak. Penghargaan ternyata merusak hubungan. Kenapa? Yang pertama, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberi penghargaan. Yang kedua, jika seorang guru sering memberi penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba menghargai apa yang mereka lakukan. Lanjut. Ini adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Berikutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum, yaitu dengan rasa. Oke, ini adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai keselamatan atau kesehatan. Itu dari kita sebut dengan keyakinan. Disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang kita. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang akan kita munculkan dari dalam diri siswa, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita harapkan tumbuh dari dalam diri siswa. Kemudian ada Ibu Primary Years Program atau PYP. Itu ada nilai-nilainya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan hidup. Jadi siswa itu diharapkan memiliki rasa dipercaya atau dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam diri. Dan ini adalah proyek nilai kebajikan yang akan kita munculkan dari diri siswa. Oke, ada keterus-terangan, kebersihan, komitmen, kemudian ada rasa tengah rasa, semangat, kedermawanan, harga diri, berprinsip, kemudian kedamaian, dan percaya diri. Kemudian teori motivasi. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu ada teori motivasi. Yang pertanyaannya adalah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Oke, lanjut. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Dan kemudian mendapat surat peringatan? Atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi seseorang melakukan satu motivasi atau satu perilaku karena untuk menghindari kenyamanan. Ini adalah motivasi eksternal, berarti ada motivasi dari luar. Yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Maka ini masih termasuk motivasi eksternal, masih motivasi dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Maka ini baru masuk kepada motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Hukum keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Diperhatikan ya Bapak Ibu. Mengapa Anda ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Jadi itu mungkin nanti kita akan
akan menemukan nilai-nilai di dalam soal tersebut. Nilai-nilai keselamatan itu dari soal yang pertama itu adalah nilai keselamatan. Mengapa kita harus memakai helm? Jadi inilah yang kita sebut sebagai keyakinan dari dalam sebuah kalimat. Keyakinan itu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Murid-murid kita pun demikian. Mereka perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya dibentuk peraturan tersebut. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan. Perilaku warga kelas tersebut itu menjadi sebuah positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip dasar bersama antara warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Menurut Branston Bros, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka. Harus berlaku begini dan begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri melalui proses surah pendapat dan pada akhirnya akan disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk dari peraturan kelas yang sudah kita buat. Peraturan kelas yang kita buat itu, nah ini dia ya Bapak Ibu. Ini adalah peraturan. Ini yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai kebajikan apa yang terdapat dalam peraturan yang sudah kita buat? Jadi nilai-nilai inilah yang akan dipahami oleh siswa kita ketika kita melakukan sebuah peraturan atau membuat peraturan bersama yang sudah menjadi keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kembalikan barang ke tempatnya, berarti kita sudah mengajarkan rasa tanggung jawab kepada siswa. Menghormati orang lain itu dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu termasuk menghormati orang lain dan komitmen. Jadi ada nilai komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan di sana adalah keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan dan keselamatan dan bergantian atau menunggu giliran adalah untuk menghormati orang lain dan bersabar. Ini adalah pembentukan keyakinan. Bersifat abstrak, kemudian pernyataan universal, sebuah dalam pernyataan yang positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan kita selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tingkatan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu, di mana semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kita butuh kesehatan, butuh rumah dan makanan serta cinta dan kasih sayang, itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau kekuasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi, diakui, dihormati, dan ini meliputi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan, di mana kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dari kebutuhan kebebasan yang tinggi, mereka pasti menginginkan pilihan
berlebihan. Dan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba hal baru dan menarik, serta senang mencoba hal-hal yang baru. Kemudian yang kelima itu adalah kebutuhan dasar untuk kesenangan, di mana anak-anak kita mencari kesenangan, suka bermain dan suka tertawa. Dengan anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jadi kalau di dalam kelas kita, mereka juga bisa konsentrasi yang tinggi saat belajar dan juga bisa mereka bermain dengan senang hati. Jadi kalau seandainya anak-anak kita suka bermain, suka tertawa, berarti mereka butuh kesenangan dengan kita. Baiklah, sekarang kita sama-sama Bapak Ibu menganalisis cerita berikut ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, nah kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Oke, sekarang ya kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Jawaban Bagas, aku merasa bangga dan keren. Nah, kira-kira ibu-ibu ini termasuk kebutuhan apa? Aku merasa bangga. Oke, ya Bu silakan. Oh ya, kesenangan. Nanti akan kita lihat apakah jawabannya benar atau salah ya. Nah, kemudian lagi biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman aku. Berarti ini termasuk kebutuhan apa ya Ibu? Oke Bapak, silakan Pak. Oh iya, itu adalah bersenang-senang ya, kesenangan. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, menyetir mobil itu seru. Berarti kira-kira itu kebutuhan apa yang dia penuhi ya Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu belum tahu jawabannya? Oke, oh iya, kesenangan. Oke, inilah kunci jawabannya. Jawaban Bagas, aku merasa bangga dan keren. Ternyata itu adalah penguasaan. Kemudian lagi, biar bisa jalan-jalan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang terjadi apabila satu atau salah satu dari kelima kebutuhan tadi dari anak tidak terpenuhi? Oke, inilah Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi di sini tugas kita adalah bagaimana supaya siswa kita itu terpenuhi kebutuhan dari kelima atau salah satu dari kelima kebutuhan dasar yang harus mereka miliki. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Di mana ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini kalau seandainya posisi kita adalah sebagai penghukum, di mana seseorang menghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik. Walaupun orang menjalankan posisi penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, contohnya kita sebagai guru mengatakan kepada siswa kita, patuhi aturan saya atau awas. Ya, ini mungkin biasa atau sering kali kita dengar, dan mungkin bisa juga sering kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari dengan siswa. Kamu selalu salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi guru seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Yang kedua itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat sekali bapak harus beritahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
Nah, dengan mengatakan seperti ini berarti di dalam diri murid dia akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini adalah posisi kita sebagai tindak rasa bersalah. Kemudian berikutnya adalah posisi sebagai teman, di mana kita posisikan diri kita sebagai teman. Nah, jadi kita akan mengatakan pada siswa, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini kepada kamu. Sudah kali, sudah. Nah, sekarang tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila satu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu atau teman saya. Saya pikir Bapak itu teman saya. Mungkin ya, murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi murid akan bergantung kepada guru tersebut. Posisi berikutnya adalah posisi pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Jadi di mana kita sebagai guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, jadi di sini pertanyaan yang diajukan kita sebagai pemantau itu adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, atau sering ya kita menggunakan catatan atau data-data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini biasanya menggunakan slip catatan atau daftar cek. Jadi posisi pemantau sendiri itu berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Adalah posisi sebagai manajer. Jadi ini posisi terakhir adalah posisi manajer, di mana posisi seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi di sini adalah posisi kita sebagai manajer, ya, memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat dengan melakukan kerjasama antara guru dengan siswa. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu berada di posisi kontrol manakah Bapak atau Ibu sekarang? Nah, mungkin kita bisa ya menanyakan kepada diri kita masing-masing, di posisi kontrol manakah kita berada sekarang. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu itu akan membahas tentang 3 bagian poinnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi definisi restitusi. Menurut Gorsen, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini dijelaskan bahwa segitiga restitusi itu adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi ketika siswa kita bermasalah, maka ada 3 cara untuk penyelesaiannya, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Oke, ini adalah tahapannya. Menstabilkan identitas itu
itu kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu maksudnya semua perilaku itu pasti memiliki alasan kenapa siswa itu melakukan sesuatu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana kita semua pasti memiliki motivasi internal. Bapak Ibu, ini adalah langkah dalam menstabilkan identitas dengan siswa kita. Bagian dasar dari segitiga menstabilkan identitas ini itu bertujuan untuk mengubah identitas anak atau siswa dari orang yang gagal ya karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Nah, anak kita yang melanggar peraturan karena mungkin sedang mencari perhatian, itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, itu harus kita pahami ya Bapak Ibu. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Jadi, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan, nah ini dia Bapak Ibu, beberapa kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Bagaimana supaya siswa kita ini bisa menjadi orang yang sukses ya setelah dia mengalami kegagalan. Berikutnya dalam segitiga restitusi ya Bapak Ibu, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka ya sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi di sini ya kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing ya bagi kita, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, jadi ini beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam memvalidasi tindakan yang salah. Di antaranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ketika siswa kita melakukan suatu pelanggaran, jadi mungkin ini kata-kata yang bisa kita makan. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan melakukan itu. Ya, jadi mungkin seseorang itu melakukan sesuatu karena ada alasannya. Ya. Kemudian lagi kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena jadi kalimat berikutnya yang bisa kita gunakan adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian juga kita bisa menggunakan kalimat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini kalimat yang bisa kita gunakan ya dalam memvalidasi tindakan yang salah terhadap siswa kita yang sedang bermasalah, yang akan kita selesaikan permasalahannya secara segitiga restitusi. Jadi kalimat berikutnya yang bisa kita gunakan adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian juga kita bisa menggunakan kalimat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini kalimat yang bisa kita gunakan ya dalam memvalidasi tindakan yang salah terhadap siswa kita yang sedang bermasalah, yang akan kita selesaikan permasalahannya secara segitiga restitusi. Dan tahapan terakhir pada segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi dalam diri kita itu sebenarnya sudah ada motivasi. Ketika identitas sukses itu telah tercapai di langkah pertama, kemudian tingkah laku yang telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak atau siswa kita akan
siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Yang pertama, apa nilai-nilai keyakinan yang kamu percayai sebagai siswa di kelas? Ya, jadi kita tanyakan kepada siswa kita apa kira-kira nilai keyakinan yang sudah dipercayai. Kemudian yang kedua, apa kira-kira nilai umum yang telah kita sepakati secara bersama yang ada di kelas kita? Kemudian nilai apa yang telah kamu langgar dari permasalahan yang sudah dia lakukan? Kita tanyakan kira-kira nilai apa sih yang telah kamu langgar? Nah, kemudian bisa jadi siswa itu mungkin nanti akan menjawab dengan mungkin menghormati orang lain atau tidak menghargai orang lain. Nah, jadi itu nilai keyakinan yang telah dilanggarnya. Kemudian, seandainya ya, coba kamu bayangkan ya, siswa yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanyakan 4 kali kepada dia. Kemudian, kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, setelah kamu melakukan hal tersebut, bagaimana perasaanmu? Ya, jadi kita tanyakan kepada siswa kita keyakinan ya, apa yang telah dilanggar, kemudian dia memperbaiki keyakinan tersebut dan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Jadi mungkin itu kegiatan kita di bagian menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, di bagian terakhir ini itu kita akan bahas tentang ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan, ya. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri daripada siswa yang bermasalah. Kemudian berikutnya adalah restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian restitusi fokus pada karakter atau sikap atau akhlak, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan, ya. Jadi restitusi itu juga berfokus kepada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Sehingga setelah dia menyadari akan kesalahannya, keyakinan yang telah dia langgar, kemudian dia akan memahami, oh itulah kesalahan yang telah saya perbuat. Kemudian dia akan berusaha untuk memperbaiki dan dia kembali ke kelompoknya dengan keyakinan yang benar. Jadi itulah kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Untuk kenyamanan dari kelas kita, ada baiknya kita bersama-sama menyusun sebuah keyakinan kelas. Anak ibu tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Tahu. Apa itu keyakinan kelas? Iya. Oke, siapa yang tahu? Iya. Keyakinan kelas itu sama juga dengan peraturan di kelas yang sudah kita bahas bersama. Contohnya, misalnya apa kira-kira? Siapa bisa menemukan contoh peraturan di kelas? Bagus. Masuk sekolah tempat waktu. Apa sayang? Berbicara dengan sopan. Apalagi? Iya, berdoa sejadah. Dan pakaian lengkap. Tidak boleh berteriak-teriak. Oke, apa lagi? Tidak boleh memotong pembicaraan guru. Oke, tidak boleh memotong pembicaraan guru. Apa sayang? Berdoa sebelum mulai kegiatan pembelajaran. Biasanya peraturan-peraturan ini digunakan atau menggunakan kata-kata yang menggunakan tidak. Nah, sekarang kita ganti kata tidak itu dengan kata positif yang berarti itu menjadi keyakinan kelas kita. Nah, sekarang anak ibu, halo. Ibu
lanjut. Oke. Ya, lanjutkan. Kelompok Kenzo, Fatian. Lanjut. Oke, tapi salah. Lanjut. Lanjutkan. Coba deh. Nah, lanjut. Nak juga layangan siap? Ya. Oke. Ya. Siapa lagi yang belum? Bawa. Nah. Kesepakatan kelas yang sudah anak buat. Nah, sekarang ibu akan menyeleksi mana kesepakatan kelas yang sama. Jadi kita ambil satu. Oke. Hah? Nah, inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di kelas dan kita sama-sama meyakini bahwa dengan adanya keyakinan kelas ini akan membuat kelas kita menjadi aman, nyaman, dan tentram. Oke. Kaki ya. Kasih ya. Kemudian Fatian Tis, Siapa namanya? Latif, Akil, Gah. Habib, Enzo, Airin, Nadia, Hanifa, Putri. Lupa Gah. bahagia, bangga, seru, aman, Ah. aman, Oke. Gah. bersih,